Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Setiawan Zeni. Ya, Mas, 3 tahun ke depan ini bisnisnya atau usahanya itu memang mau seperti apa ya? Jadi kita ambil contoh saja ya. Tiap masa itu kan pasti ada kondisi-kondisi tersulit ya. Kita ambil contoh saja misalnya kondisi pandemi lah, COVID seperti ini. Nah, jadi kalau Anda lihat mau tidak mau kita emang harus pindah ke dunia digital ya, ke marketing digital. Nah, digital atau digital marketing. Nah, Mas, berarti toko konvensional pasti akan tutup sama sekali. Tutup sih enggak, cuma Anda tahu sendiri, banyak perusahaan mem-PHK karyawan besar-besaran. Bukankah mereka rata-rata memang bisnisnya konvensional. Jadi mereka baru menyentuh dunia digital itu mungkin sekitar 10-30%. Jadi secara backbone, secara basic mereka tetap jualan offline, mereka tetap bisnisnya offline, tapi mereka baru menceburkan dirinya ke digital marketing itu hanya sekitar 10%, bahkan kurang. Ya, jadi hanya sebagai pemanis bahwa bisa belanja lewat online. Nah, tapi beda sebuah industri atau bisnis yang benar-benar move ke digital marketing atau bisnis online, itu mereka sudah siap. Bayangkan saat orang tidak bisa ke luar negeri seenak udelnya sendiri karena sekarang tiket pesawat ke luar negeri itu mahalnya luar biasa gitu kan. Nah, mereka tetap bisa jualnya karena emang basicnya sudah online. Nah, bagi sahabat-sahabat semua yang meragukan atau sedang bingung, Mas, ke depan mesti seperti apa, kita ambil contoh paling sulit seperti sekarang ini, yaitu waktu kondisi pandemi, dunia offline banyak PHK besar-besaran, semuanya mau nggak mau kita harus pindah ke dunia online. Nah, kuncinya adalah 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, mulailah dari saat sekarang adalah buatlah konten. Itu sebagai present buat diri Anda bahwa Anda akan lebih mudah untuk dikenal orang, Anda akan lebih gampang untuk ditemukan banyak orang, dan Anda akan lebih gampang untuk menjual apapun, untuk deliver message apapun. Ya. Terus kemudian, Mas, membuat kontennya mesti dari mana gitu ya? Dari hobi Anda, dari yang Anda ketahui. Jangan memaksakan Anda membuat konten yang Anda nggak kuasai atau Anda nggak ketahui. Tidak perlu pinter banget, ya kan? Tidak perlu harus expert banget. Yang penting Anda tahu, Anda pernah melakukan, dan Anda bisa praktek. Mas, terus membuat kontennya dari mana, Mas? Apakah harus joget-joget? Ya, kalau TikTok bisa joget-joget, tapi tidak semuanya harus joget-joget. Anda harus bisa memberikan kesan, misalnya orang mengenal Anda, Mas Agus, itu berarti Mas Agus yang mana? Banyak Agus di dunia ini, tapi Agus, misalnya Agus Budianto, Agus Rahmadi, misalnya Anda, itu berarti Anda yang pengen Anda tonjolkan apa? Oh, ternyata Anda punya hobi motor. Ya, Anda buat vlog, Anda buat konten tentang dunia motor, di mana Anda menguasai tentang gimana sih caranya motor mogok, gimana caranya modifikasi, gimana caranya sekarang yang lagi tren atau ini tuh lagi trennya adalah custom motor. Misalnya Anda hobi memasak, Anda hobi mengkoreksi makanan, Anda bisa jadi food vlogger, kurator masakan atau kurator makanan. Nah, nanti endingnya Anda akan jadi endorse atau Anda akan jadi brand ambassador tentang makanan atau tentang review makanan. Itu kan nggak harus bisa masak, ya kan? Tapi Anda bisa kasih review yang detail. Anda punya dialek atau gaya bahasa yang khas, itu bisa jadi konten. Misalnya Anda seorang guru atau seorang mentor, itu pun bisa juga. Seperti itu ya. Mulai dari diri Anda sekarang, ya, mulai hari ini, ya kan? Buat kontennya sebanyak mungkin, ya kan? Yang apalagi kalau kontennya itu sangat-sangat berfaedah, ya. Pertama kali buat kontennya culun, misalnya kontennya cupu, ya kan, malu-maluin, ya nggak apa-apa. Anda lihat Atta Halilintar, pertama kali kontennya seperti apa? Dia sendiri aja melihat konten dia sendiri yang pertama kali dipost, dia aja geli gitu loh, apalagi kita gitu kan. Nah, sama, nanti pelan-pelan orang akan mulai mengenal ada. Nah, Mas, kenapa sih pentingnya membuat konten? Supaya Anda itu punya personal branding. Misalnya Zen itu seperti apa, Agus Budianto itu seperti apa, Renita Widyastuti itu seperti apa, gitu kan? Karena berapa banyak sih orang yang bernama Renita di Indonesia ini? Banyak sekali gitu kan.
di Indonesia nih banyak sekali. Nah, kalau misalnya sama-sama bernama root, Anda punya activity, Anda bisa share, Anda punya kegiatan. Kegiatannya bisa jadi kegiatan kantor atau kegiatan hobis hiburan juga itu bisa. Nah, yuk kita mulai dari mana? Kita mulai dari membuat konten dan membuat toko online, ya kan? Mas jualannya baru satu ya, yuk dilengkapi. Minimal SKU-nya adalah sekitar 500 sampai 1000. Kalau bisa punya SKU barang jualan di atas 3000 enggak masalah. Mas belum punya barang sendiri, jualin barangnya orang ya enggak apa-apa. Pertama-tama Anda jualin barangnya orang, habis itu Anda bisa jadi reseller gede, habis itu Anda bisa beli private label. Private label tuh kayak gini. Anda membeli paket produk punyanya orang lain yang boleh Anda labeli ulang, itu private label, ya kan? Sampai private label Anda sukses, Anda bisa punya produk dengan brand Anda sendiri, gitu kan? Mas modalnya gimana? Jangan ngomongin tentang modal lah ya. Modal itu adalah pendorong. Pertanyaannya, yang namanya pendorong berarti kan harus ada yang didorong. Kalau Anda dari awal sudah ngomongin modal yang gede, yakinlah sama saya, nanti jatuhnya pasti akan hutang. Ya, terus gimana supaya hutangnya jadi positif, Mas? Ya boleh, hutang itu boleh ya, asal hutangnya positif dan memang modelnya butuh hutangnya buat usaha. Tapi dengan catatan kalau usahanya sudah jalan. Kalau dari awal ya sebisa mungkin Anda gunakan uang parkir itu uang dingin yang bukan dari hasil hutang. Anda bisa dapat feel-nya atau journey-nya bahwa menjual itu memang perlu perjalanan kayak gitu. Nah, tata caranya Mas, gimana caranya membuat toko online dari awal? Nah, yuk kita bisa langsung coba ke TKP ya. Kita langsung ke tabel atau ke draft ya. Cara berjualan di Shopee. Cara kalau teman-teman atau sahabat pengen buat toko di marketplace, misal di Lazada, di Blibli, atau di Tokopedia atau di Shopee ya, caranya seperti ini ya. Satu, ya kan, yang pertama adalah buat akun khusus, ya kan. Tiap marketplace punya aturan masing-masing, cara penggunaan email dan yang lain-lain, supaya menghindari itu akun duplikat, itu akun fake dan lain-lain. Ikuti petunjuknya ya, ikuti rules-nya ya. Yang kedua, sahabat bisa siapkan rekening bank, ya kan. Kalau sudah punya, mau dipakai rekening yang sudah ada, nggak masalah. Tapi kalau memang niatnya jangka panjang, boleh dong membuat rekening yang kedua. Misalnya sudah punya BCA, pengen punya BCA lagi ya, sebaiknya memang seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya Mas sementara pakai rekening yang sudah ada, nggak masalah, nggak apa-apa. Ya, coba kalau memang Anda benar-benar mempersiapkan ini, ya silahkan buat rekening baru. Walaupun sekarang udah punya BCA, buat BCA lagi nggak apa-apa. Nah, yang belum punya BCA, Mandiri, BNI, dan BRI, saya sarankan buat. Kenapa? Karena secara common, secara kebanyakan, ya, customer-customer saya sendiri itu memang rata-rata kalau nggak BCA ya Mandiri, kalau nggak BNI, BRI. Jarang sekali mereka menggunakan CIMB Niaga, DBS, atau bank-bank UOB atau yang lain yang jarang untuk digunakan untuk transaksi online. Kenapa? Karena waktu lintas bank rata-rata itu terkena yang namanya administrasi untuk transfer. Ya, walaupun 7.500, walaupun 6.500 itu cukup mengganggu sih ya, berdasarkan riset teman-teman dan saya. Ya, yang ketiga adalah siapkan produknya ya. Difoto semenarik mungkin. Mas, berarti harus beli dulu? Nggak harus beli dulu. Ya, fotonya orang, Anda jangan hanya, kalau misalnya ngambil fotonya orang, jangan hanya asal comot, tapi ambillah fotonya, modifikasi atau edit ulang, ya, kasih latar atau tema yang lain-lain. Anda bisa edit di Canva, Anda bisa edit di Photoshop, atau minta bantuan teman. Yang penting, kalau nyolong fotonya orang, jangan plek, ya, jangan sama persis, ya kan? Buat supaya toko Anda berbeda dan supaya Anda tidak dicap Anda orang tukang comot foto orang, ya. Itu saran saya. Kalau lebih canggih lagi, foto asli. Anda datang ke toko elektronik, pura-pura lihat, langsung jebret. Mas izin dulu, nggak usah izin. Kalau izin malah Anda dimarahin. Ya. Yang keempat adalah siapkan nomor akun khusus atau buat CS. Mas, kalau HP-nya cuma satu ya sudah, HP kamu buat CS.
ya. Itu. Nomor 5 adalah posting foto dan beri judul yang umum, ya kan? Cari riset kata kunci yang sedang dicari kebanyakan, jangan pakai kalimatmu sendiri. Nah, itu triknya, ya kan? Yang keenam adalah siapkan video produk atau videogram, ya kan? Videografi, ya kan? Buat film pendek atau video pendek ini loh penampakannya. Jadi bukan hanya sekedar foto, video. Dengan video orang akan trust bahwa emang itu barangmu, gitu. Dan itu juga bisa akan meningkatkan credibility toko Anda di marketplace, ya. Oke, kita yang ketujuh adalah tulis deskripsi dengan jelas, ukuran, dimensi. Jadi gini, ada orang pengen beli rak piring, ya kan? Di foto kan kelihatan besar. Nah, banyak review pembeli jelek itu gara-gara waktu di foto kelihatannya besar gitu kan. Ternyata fotonya nggak diisi piring, hanya foto rak piring biasa. Orang mengilustrasikan itu agak sulit. Tapi kalau Anda tulis deskripsi dengan jelas, ini loh, saya jejerkan, saya sandingkan dengan susu 1000 gram aja penampakan raknya sekian. Anda tulis dimensi jelas dari atas, depan, samping, ya orang akhirnya tidak akan pernah kecewa. Ya, karena namanya jualan online itu kan nggak seperti offline ya kan. Offline bisa langsung dilihat, diraba, disentuh. Nah, ini kan online kan jaraknya udah jauh, hanya sekedar foto lah. Dengan menuliskan deskripsi yang jelas, Anda akan mempertajam funneling atau rasio bisnis Anda atau conversion orang dari lihat-lihat ke toko Anda jadi beli itu menjadi sangat tinggi. Nah, yang kedelapan adalah jangan lupa pakai hashtag, ya kan? Untuk apa? Untuk nanti diposting di media sosial. Nah, hashtag itu sebenarnya hanya tanda pagar, tapi dia akan membantu Anda supaya mudah dicari, mudah dicari. Kalimat Anda mudah dicari di mesin pencari, kalimat Anda akan mudah mencari digunakan di grup dan lain-lain. Yang ke-9, beri harga menarik. Nah, nanti ya. 10, setting harga grosir. Jadi ada harga biasa, ada harga grosir. Loh Mas, kan orang belum pernah beli, supaya dia serakah mau beli lebih dari satu ya, Anda harus setting harga grosir. Ya. Nah, 11, foto produk milik sendiri. Nah, ini ya. Kalau misalnya terpaksa harus fotonya orang lain ya, nggak apa-apa. Tapi tadi kuncinya jangan asal comot ya, tapi edit dulu. Kemudian tambahkan senilai 15% bonus dari harga barang. Contoh, Anda jualan tisu, Anda kasih 3 roll bonus tisu. Anda jualan rice cooker, Anda kasih 2 piring atau 3 piring melamin premium. Orang tuh seneng, kenapa? Kenapa kok selain orang seneng? Supaya nggak perang harga. Ya, ini loh. Ya, saya perbesar nih. Kenapa kok harus dikasih bonus? Supaya nggak perang harga. Jadi kalau produk Anda dibandingin dengan produk serupa, nah memang jatuhnya adalah produkmu lebih oke dan peluang pilihannya adalah jatuh ke tokomu. Ya, ya yang ke-12 adalah iklan. Ambil kata kunci dan ambil produk serupa. Ya, dari sini ya semoga membantu. Akan saya bahas iklan di video berikutnya. Kenapa kok harus iklan? Supaya orang tuh tahu kamu jualan. Ya kalau orang nggak tahu kan nggak tertarik. Kalau nggak tertarik kan nggak jadi beli kan. Ya itu yang namanya adalah eh, rasio rasio belinya tinggi sekali. Iklannya banyak, barangnya banyak, tapi nggak ada yang mampir ke toko ya buat apa? Nah, ini contohnya ya. Kita jualan jualan tempat tisu gulung gratis tisu 2 pieces. Rata-rata orang kalau jual tisu apa tempat tisu gulungnya ya udah itu toh. Lah mau supaya toko kita berbeda, kasihlah 2 roll gulung ya. Masukin harganya kasih diskon. Cuma 18 ribu. Nah, coba lihat iklannya sudah dilihat 112 orang ya. Ya, kemudian misalnya rice cooker, Anda jual rice cooker gitu kan. Ya, kasih hadiah piring cantik, Luminac atau merek apa gitu. Ya, jadi orang tuh waktu membandingkan dengan produk lain nggak bisa. Ini psikologi ibu-ibu sama psikologi mbak-mbak ya, perempuan. Piring itu bisa beli, tapi kalau
piring itu udah cantik, tapi hadiah orang jadinya kesengsem ya. Bahasa Jawanya kesengsem tuh tertarik atau terpaku atau terpukau untuk akhirnya jatuh pilihan jadinya beli. Gitu. Semoga membantu, ya kan? Jangan takut untuk membuat konten, jangan takut untuk membuat toko sekarang, gitu kan? Mas, nanti kalau punya toko online, jualannya gimana ya? Salah satunya adalah iklan. Yang kedua adalah buat konten. Jadi, saya garis bawahi, iklan itu adalah cara non organik supaya orang mau datang ke tokomu. Konten adalah cara organik supaya orang mau datang ke tokomu karena melihat dirimu. Oh, Mas Zen itu baik, Mbak Ruth itu baik, Mas Agus Budiono itu baik. Akhirnya Anda membuat personal branding tentang diri Anda, akhirnya orang mau datang ke toko Anda dan trust untuk belanja di toko Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan. Ciao.